Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian merasa ada yang ngawasin dari balik pepohonan saat malam gelap? Apalagi kalau sampai terjebak terdiam di tempat yang penuh misteri. Selamat datang di Rendera Story Horror. Kisah kali ini berjudul 3 hari terkurung makhluk halus di Gunung Lawu. Kisah nyata mencekam. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Aku dan 3 teman, Rian, Sari, dan Joko, sengaja camping di lereng Gunung Lawu waktu liburan semester lalu. Awalnya cuma iseng, dari suasana beda dan tantangan. Malam pertama, kabut turun tebal, dingin menusuk tulang. Di dekat tenda, kami menemukan sebuah gubuk kayu reot yang kayaknya sudah lama gak dipakai. Dari situ, suasana berubah. Rian yang paling berani mencoba untuk masuk. Ada yang aneh di sini. Gue rasa ada yang ngawasin kita. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan pelan, langkah kaki yang gak kelihatan, dan suara tangisan cewek dari arah hutan. Malam kedua makin mencekam. Tenda kami seolah dipenuhi bayangan yang lewat. Tapi pas dilihat gak ada apa-apa. Aku rasa kita gak sendirian di sini. Tiba-tiba suara jeritan keras memecah keningnya malam. Kami panik dan berusaha keluar dari tempat itu. Tapi saat keluar, kami sadar jalan pulang telah hilang. Semuanya berubah. Hutan yang tadi kami lewati tiba-tiba jadi labirin yang penuh bayang-bayang. Hari ketiga, kami benar-benar terperangkap. Makhluk halus yang mengurung kami mulai muncul dan menjadi nyata. Mereka memaksa kami duduk diam dan gak boleh bergerak. Katanya itu satu-satunya cara supaya kami bisa selamat. Rian mulai hilang kesadaran. Sari dan Joko juga makin lemah. Aku berusaha tetap kuat, tapi rasa takut hampir buat aku putus asa. Malam ketiga itu benar-benar tak terlupakan. Setelah kami duduk diam dan sesuai perintah makhluk halus itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di udara. Suasana jadi beku dan sunyi, kecuali suara napas kami yang bergetar. Rian sudah hampir gak sadar. Sari terus mengeluh pusing, sementara Joko cuma bisa menatap kosong ke arah hutan gelap. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul bayangan hitam yang melayang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aura dinginnya bikin bulu kuduk berdiri. Aku coba berdiri dengan suara yang bergetar. Siapa kamu? Bayangan itu gak menjawab, tapi perlahan ia mendekat sambil menggerakkan tangan seolah memberi peringatan. Jangan bergerak. Kalau bergerak, kau bakal hilang seperti Rian. Suara dalam kepalaku seperti bisikan angin. Aku menggigil, gak tahu harus bagaimana. Sari mulai menangis pelan. Tolong, kita harus keluar dari sini. Joko tiba-tiba berdiri ingin melawan. Gue gak takut sama kalian semua. Tapi sebelum sempat dia bergerak, bayangan itu menyapu arah Joko. Dia langsung terjatuh, tubuhnya lemas dan matanya kosong. Aku panik. Joko, bangun Jok. Tapi dia gak respon seperti disihir. Aku sadar kami harus cari cara lain kalau mau selamat. Tapi bagaimana mungkin, kami sudah terjebak di dunia yang gak pernah kami bayangkan. Malam itu udara makin dingin, angin berdesir seperti suara rintihan dari kejauhan. Aku duduk di tanah, memandangi Joko yang mulai lemas dan Sari yang makin pucat. Kita gak bisa terus diam kayak gini, harus cari cara kita. Sari cuma menangis. Tapi aku takut. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Kami semua menoleh. Dari balik pepohonan muncul sosok tua berjubah lusuh. Matanya merah menyala. Kenapa kalian di sini? Suaranya serak tapi penuh wibawa. Dan aku pun menjawab. Kami terjebak makhluk halus yang gak mau biarin kami pergi. Kami terjebak makhluk halus gak mau biarin kami pergi. Orang tua itu mendekat, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Ini, jimat ini bisa bantu kalian. Tapi ada syaratnya. Aku dan teman-teman saling pandang. Syaratnya apa kek? Dan aku pun bertanya. Dia menjawab, kalian harus berani memilih satu dari kalian yang akan mengorbankan dirinya untuk membebaskan yang lain. Sunyi. Aku bisa dengar detak jantung sendiri. Sari menangis. Jangan sampai ada yang harus mati. Rian yang sudah mulai sadar tiba-tiba bilang, kalau memang itu satu-satunya cara, aku yang akan lakukan. Aku lihat Rian berdiri, langkahnya berat tapi penuh tekad. Orang tua itu mengangguk. Kalau begitu,
Kalian punya waktu sampai tengah malam. Kalau tidak, makhluk halus itu akan membawa kalian semuanya. Detik demi detik berlalu. Aku masih duduk membeku. Gelap di sekitar kami makin pekat, seperti mau menelan kami hidup-hidup. Malam makin larut. Jam dinding kayu tua di gubuk itu berdetak pelan. Setiap suara seperti menghitung detik tiap detik terakhir hidup kami. Rian berdiri di tengah lingkaran kami. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tajam penuh tekad. "Aku siap," katanya pelan. Aku, Sari dan Joko cuma bisa menatap dada sesak. Orang tua berjubah itu melangkah maju mengeluarkan sesajen dari tas kecilnya. "Ritual ini akan membebaskan kalian, tapi hanya dengan satu nyawa. Ritual ini akan membebaskan kalian, tapi hanya dengan nyawa satu orang yang rela untuk mengalah." Rian mengangguk, lalu perlahan berbaring di tanah. Dia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Angin berputar kencang. Cahaya merah muncul dari sesajen itu. Tiba-tiba dari kegelapan hutan, makhluk halus yang menyeret kami muncul dengan wujud yang menyeramkan. Berapi-api, berteriak dan marah. "Jangan ambil dia!" Mereka mengaum. Tapi ritual sudah berjalan. Rian terus berdoa, suaranya makin kuat. Cahaya merah berubah menjadi sinar putih yang menembus kegelapan. Dengan suara terakhir, Rian menghembuskan nafasnya. Makhluk halus itu berteriak sekali lagi, lalu menghilang bersama kabut. Sunyi, hutan kembali normal. Jalan pulang terbuka di depan kami. Aku, Sari dan Joko berpelukan. Tak percaya kami selamat, tapi kehilangan Rian begitu dalam. Itulah sebuah kisah tentang 3 hari terkurung makhluk halus di Gunung Lawu. Kisah nyata mencekam. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.